Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Vina Aprilia, NIM 34302000002. Saya dari Prodi PGSD kelas 2A, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di video ini saya akan membahas mengenai contoh strategi pembelajaran IPS di SD. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari strategi pembelajaran. Apa itu sih strategi pembelajaran? Strategi pembelajaran adalah pemilihan atas berbagai jenis latihan tertentu yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Setiap tingkah laku yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik dalam kegiatan belajar harus dapat dipraktikkan. Jadi, strategi pembelajaran itu cara yang digunakan oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar. Cara tersebut tentunya mengandung bentuk-bentuk rangkaian perbuatan atau kegiatan guru dan siswa yang mengarah pada tercapainya tujuan-tujuan pembelajaran. Ada banyak jenis-jenis strategi pembelajaran. Yang pertama, ada strategi pembelajaran langsung. Yang kedua, ada strategi pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Yang ketiga, strategi pembelajaran problem solving. Yang keempat, strategi mengulang. Yang kelima, strategi elaborasi. Yang keenam, strategi organisasi. Yang ketujuh, strategi pembelajaran kemampuan berpikir. Yang kedelapan, strategi pembelajaran kemampuan proses. Yang kesembilan, ada strategi pembelajaran nilai. Yang ke-10 ada strategi pembelajaran peta dan globe. Yang ke-11 ada pembelajaran aksi sosial. Di video kali ini, saya akan membahas satu contoh strategi pembelajaran IPS di SD. Saya akan membahas strategi pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Strategi pembelajaran kooperatif atau cooperative learning adalah sekumpulan strategi mengajar yang digunakan guru agar siswa saling membantu dalam mempelajari sesuatu. Belajar kooperatif ini juga dinamakan belajar teman sebaya. Pada strategi pembelajaran kooperatif ini menekankan kepada proses kerjasama dalam kelompok. Jadi, siswa bekerja sama dibentuk kelompok yang saling membantu dalam belajar untuk mempelajari suatu materi. Melalui cooperative learning, siswa didorong untuk bekerja sama secara maksimal sesuai dengan keadaan kelompoknya. Siswa belajar secara bersama-sama, saling membantu satu sama lain dalam belajar dan memastikan bahwa setiap orang dalam kelompok mencapai tujuan atau tugas yang telah ditentukan sebelumnya. Strategi pembelajaran kooperatif atau cooperative learning ini mulai populer pada akhir-akhir ini. Slavin, Abrani, dan Chambers tahun 1996 berpendapat bahwa belajar melalui kooperatif dapat dijelaskan dari beberapa perspektif. Yang pertama, ada perspektif motivasi. Yang kedua, ada perspektif sosial. Yang ketiga, ada perspektif perkembangan kognitif. Dan yang keempat, ada perspektif elaborasi kognitif. Perspektif motivasi artinya penghargaan diberikan kepada kelompok yang setiap anggota kelompok akan saling membantu. Jadi, keberhasilan setiap individu pada dasarnya adalah keberhasilan kelompok juga. Hal ini akan mendorong setiap anggota kelompok untuk memperjuangkan keberhasilan kelompoknya. Yang kedua, perspektif sosial, yang artinya melalui belajar kooperatif ini, setiap siswa akan saling membantu dalam belajar karena mereka menginginkan semua anggota kelompok memperoleh keberhasilan. Bekerja sama secara tim dengan mengevaluasi keberhasilan sendiri oleh kelompok, di mana setiap anggota kelompok menginginkan semuanya memperoleh keberhasilan. Yang ketiga, perspektif perkembangan kognitif.
Adanya interaksi antara anggota kelompok dapat mengembangkan prestasi siswa untuk berpikir, mengolah berbagai informasi. Yang terakhir ada elaborasi kognitif, yang artinya setiap siswa akan berusaha untuk memahami dan menimba informasi untuk menambah pengetahuan kognitifnya. Tujuan strategi pembelajaran kooperatif atau cooperative learning, yaitu agar bisa mencapai hasil belajar akademik, penerimaan terhadap keragaman, dan pengembangan keterampilan sosial, serta untuk mengajarkan materi yang agak kompleks, membantu mencapai tujuan pembelajaran yang berdimensi sosial dan berhubungan dengan antar manusia. Ciri-ciri pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Yang pertama, siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk menyelesaikan teori belajar. Yang kedua, kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Ketiga, jika mungkin anggota kelompok berasal dari ras, suku, budaya yang berbeda-beda. Yang keempat, penghargaan lebih berorientasi pada kelompok daripada individu. Langkah-langkah pembelajaran kooperatif. Yang pertama, menyampaikan tujuan pembelajaran dan perlengkapan pembelajaran. Yang kedua, guru menyampaikan informasi, mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar. Jadi, setelah guru menyampaikan tujuan dan perlengkapan pembelajaran, guru membentuk kelompok yang bisa jadi terdiri dari 3-5 siswa. Yang ketiga, membantu siswa belajar dan bekerja dalam kelompok. Yang keempat, evaluasi atau memberikan umpan balik, memberikan penghargaan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.